Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Dalam konteks hukum pidana, khususnya yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa, sering terjadi kasus seperti ini. Atau sering terjadi kalimat seperti ini. Saya hanya menjalankan perintah atasan. Atasan saya, bos saya yang menyuruh. Kalau saya tolak, saya dimutasi, saya non-job, nggak dapat pekerjaan. Nah, kalau misalnya ditemukan terjadi tindak pidana, siapa yang dianggap sebagai pelaku? Atasan, bawahan, atau kedua-duanya? Jawabannya tidak bisa kita katakan, kalau gitu atasannya yang salah. Atau bawahannya yang menjalankan pasti salah. Anda kan tahu, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, punya peta untuk ini yang disebut dengan penyertaan yang tercantum dalam pasal 20. Dalam organisasi, khususnya pemerintahan, orang bekerja itu berjenjang. Ada atasan yang memberi arahan, ada bawahan yang mengeksekusi, dan ada tim pendukung. Dalam hukum pidana, struktur ini tidak otomatis menghapus tanggung jawab. Yang dilihat adalah, yang dilihat dalam hukum pidana adalah, satu, siapa yang mengendalikan perbuatan. Dua, siapa yang punya niat atau pengetahuan. Ketiga, siapa yang kontribusinya menentukan terjadinya tindak pidana. Nah, ini ada beberapa skema. Skema pertama, atasan sebagai penganjur atau penyuruh. Dalam skema yang pertama ini, atasan ini bisa masuk ke dalam kategori pelaku dengan dua pola umum. Ya, jadi atasan ini bisa menjadi pelaku pidana. Yang pertama, atasan memberi perintah agar bawahan melakukan sesuatu yang masuk unsur tindak pidana. Ingat, atasan memberi perintah agar bawahan melakukan sesuatu yang masuk unsur tindak pidana. Misalnya dalam pengadaan barang atau jasa, atasan memerintahkan agar pemenang sudah ditentukan. Kemudian, bawahan menyiapkan dokumen-dokumennya dan langkah-langkah formilnya. Pola yang kedua, yang sering terjadi juga adalah atasan tidak memerintah, tidak ngomong bahwa menangkan ini secara eksplisit, tapi menggerakkan dengan janji, tekanan, ancaman, atau penyalahgunaan pengaruh. Kemudian, memberikan jalan atau fasilitas supaya perbuatan pidananya terjadi. Ini lebih licin nih. Ya, menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Ya, kalau misalnya kamu masih mau menjadi kepala dinas, ya kamu tahulah. Ya, namanya loyalitas itu harus kepada siapa yang berkuasa saat ini. Ya, kita kan tahu bahwa untuk yang mau mengikuti atau menduduki jabatan ini banyak. Jadi atasan cuma hendak melihat siapa sih yang kira-kira paling loyal. Nah, kalimat-kalimat seperti ini. Apakah kalau gini atasan bisa jadi pelaku? Iya. Walaupun yang bersangkutan tidak tanda tangan apapun. Ya, tapi lagi-lagi ini akan dilihat pada saat pembuktian. Ini skema yang pertama. Nah, skema yang kedua adalah bawahan sebagai pelaku, pembantu, atau bahkan tidak bersalah. Nah, bawahan ini, yang tadi di bagian bawah ini, bisa berada pada beberapa posisi. Yang pertama, bawahan sebagai pelaku atau turut serta. Dia tahu bahwa ini salah. Dia tahu bahwa proses mengatur ini salah. Dia paham tujuannya untuk memenangkan si A, si B, dan seterusnya. Dan dia mengerjakan dengan sadar, siap Pak, saya adalah orang terbaik Bapak. Tidak usah khawatir, berikan semua ke saya. Ikut ngatur strategi, membuat dokumen-dokumen sadar, Pak, kalau supaya ini masuk, syaratnya tambahkan ini dong, harus memiliki gudang di samping rumah Bapak, seperti itu. Maka, bawahan ini bisa dianggap sebagai pelaku atau turut serta. Skema yang kedua adalah bawahan sebagai pembantu. Nah, kalau perannya hanya mempermudah, misalnya menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, tapi dengan kesadaran bahwa itu membantu perbuatan pidana, maka dia bisa masuk ke dalam pasal pembantuan. Ya, pasal pembantuan di pasal 21 KUHP. Nah, tapi untuk skema yang ketiga, kalau secara fakta dibuktikan di pengadilan, dia benar-benar tidak tahu konteks, tidak paham substansinya, atau tindakannya murni
administratif tanpa kesadaran membantu tindak pidana, maka ini harus dibuktikan tentu saja di bidang pengadilan, maka tidak otomatis dipidana. Sehingga kata-kata saya bawahan, bukan tameng secara otomatis Anda lepas dari tindak pidana, ya. Tapi juga saya bawahan tidak otomatis dia bersalah. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang konteks dalam pengadaan barang atau jasa, contoh atasan yang memanggil, yang itu harus menang, kamu atur. Kemudian pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, PPK mengarahkan persyaratan, utamanya PPK ya, karena yang menetapkan persyaratan. Pokja membuat dokumen pemilihan, menambah-nambah evaluasi. Kemudian yang sudah jelas-jelas tidak bisa diluluskan, maka atasan bisa masuk menggerakkan atau menyuruh pelaku menurut penyertaan. Pejabat pengadaan, PPK, dan seterusnya, kalau mengerjakan dengan sadar bahwa itu adalah suatu kesalahan, maka dia adalah pelaku sekaligus turut serta. Staf pembantu yang bantuin dokumen dan sebagainya bisa menjadi pembantu tindak pidana kalau dia tahu bahwa itu adalah untuk mengatur proses pengadaan. Bagaimana kalau pejabat pengadaan atau pengelola pengadaan itu menolak dan tetap dipaksa? Nah, di sini masuk lagi kepada ketentuan lain. Tekanan jabatan utamanya bisa saja jadi faktor kayak tadi, atau dimutasi di daerah terpencil, di puncak gunung, atau di laut yang butuh waktu 3 hari 2 malam ke sana seperti itu. Ini akan diuji nanti, apakah dia punya pilihan? Apakah ada paksaan nyata? Dan apa saja yang disampaikan oleh atasan untuk memaksa yang bersangkutan? Dan sekali lagi, ini adalah perannya pengadilan. Sehingga kalau kita hendak menguji secara sederhana masalah peran tadi antara atasan dan bawahan, maka gunakan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang mengendalikan keputusan? Bukan sekedar siapa yang mengetik atau tanda tangan. Yang kedua, siapa yang tahu dan menghendaki? Ada niat atau kesadaran atau hanya menjalankan tanpa tahu? Yang ketiga, apa kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana? Ini untuk menentukan melaksanakan inti atau sekedar mempermudah perbuatan tersebut. Dari 3 pertanyaan ini kita bisa membedakan 5 hal. 1. Pelaku utama. 2. Pelaku bersama. 3. Penganjur. Yang keempat, pembantu. Dan yang kelima, orang yang perannya hanya secara administratif. Ini penting, karena bicara masalah pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa itu adalah kerja tim, bukan kerja perseorangan. Keputusannya itu berjenjang dan banyak orang terlibat dari awal sampai dengan akhir. Kalau kita tidak paham terhadap konsep penyertaan di pasal 20, justru orang main makernya, orang di belakang layarnya, itu bisa menjadi lulus karena tidak terlihat. Orang yang tanda tangan, yang hanya sekedar administratif, bisa ikut terseret tanpa bukti dan tanpa kontribusi yang cukup terhadap pelaksanaan pidana. Prinsipnya adalah, hukum pidana itu harus adil, menjerat yang tepat, membebaskan yang tidak tepat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan.